Assalamualaikum pemirsa. Sekarang saya sedang berada di perkebunan kayu jati, tepatnya di daerah Ubruk, Sukabumi, Jawa Barat. Saya sudah berjalan jauh pemirsa. Dari tadi saya nyari-nyari orang untuk saya bisa tanya tentang informasi ke perkebunan jati ini nih. Tapi saya dari bawah ke atas belum nemu satu orang. Saya terus cari lagi deh. Siapa tahu ada orang yang bisa saya tanyain ya. Nah pemirsa, ada. Saya kurang tahu siapa ini. Saya belum tahu ini siapa. Tapi akan saya coba tanyai tentang informasi perkebunan jati ini. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah, kira saya nemuin orang juga. Saya dari tadi tuh ya, jalan jauh banget dari jalan raya sana ke sini nggak nemuin orang nih. Akhirnya saya bertemu dengan Bapak siapa namanya? Pak Abdullah Darussalam. Bapak Abdullah Darussalam. Ya. Nah Pak, ini teman saya nih. Oh teman Bapak. Saya jaga Pak. Hajarudin. Hajarudin. Nah Pak Abdullah dan Pak Hajarudin ini lagi ngapain di sini nih? Lagi ngontrol aja nih Pak. Oh ngontrol meriksa. Ini iya. kebun punya siapa nih Pak sebenarnya Pak? Pondok pesantren. Punya pondok pesantren? Assalam. Assalam. Iya. Oh pemirsa, kalau kemarin saya sudah liputan tentang pondok pesantren Assalam yang ada peternakan sapi dan ikan itu Pak ya. Iya, ternyata pondok pesantren Assalam itu juga punya perkebunan kayu jati ini nih. Iya. Oh alhamdulillah. Sudah berapa lama Pak ini Pak kebunnya? Ini umurnya sekitar 5 tahun ya. Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Oh iya. 5 tahun. Ngurus 5 tahun udah setinggi-tinggi ini Pak ya. Nah, itu harus dipretelin ini kayak tinggi mana? Gitu kan. Oh iya. Dipretelin terus. Dipretelin. Kayak pohon-pohon itunya yang ada tunas-tunasnya kita buangin. Oh, kecil-kecil gini juga harus dibuang nggak nih? Ini harus dibuang gitu, kayak gini. Oh iya. Kan mengganggu pertumbuhan gitu. Mengganggu pertumbuhan karena? Ya kan sari makanannya ke situ makannya enggak. Oh, jadi dimakan. Oh, jadi pemirsa kalau mana lagi nih ada contohnya ya? Ada nih. Mana nah? Ini. Oh, ini nih pemirsa nih. Nih. Ya. Ini nih. Ini harus dipretelin ini. Nah, nih pemirsa. Nih. Jadi pohon-pohon yang tumbuh ini, tunas-tunas yang baru tumbuh ini, kalau tidak dipatahin karena harus dibuang, itu bisa mengganggu pertumbuhan karena memakan sari-sari yang ada di pohon ini ya. Betul. Jadi kalau misalkan ini nggak dipatahin, itu akan menghambat pertumbuhan kayu jati ini Pak ya. Ini umurnya sama ini penanamannya. Sama. Oh mungkin karena ini nggak rajin dipatahin ya. Mungkin ada ini kita bikin lubang ini. Untuk pemupukan ini. Pemupukan itu. Jadi mupuknya nggak satu-satu, kita taruh di situ pupuk kandang. Taruh aja di situ, ntar nyebar sendiri. Oh. Cara pemupukannya ada lubang-lubang gitu kan. Oh iya ini ada satu, terus di sana ada lagi. Iya, lubang-lubang sana dikasih lubang. Jadi pupuknya itu ditaruh terus tengah-tengah sini nanti nyerap sendiri. Nyerap sendiri. Pohonnya. Iya. Tapi sekarang lagi kosong. Satu-satu kita banyak pohonnya kerepotan. Jadi dikasih lubang, kasih pupuk di situ. Nah, pupuknya ini pupuk jenis apa, Pak? Ini pupuk kandang. Pupuk kandang. Jadi kan kita di pondok pesantren sana kan ada sapi gitu. Iya. Jadi limbahnya itu, kotorannya itu kita tarik ke sini. Oh. Jadi dikelola sama kita, dibikin kompos, baru ditanam gitu di. Jadi pemirsa ini saling menguntungkan ya. Jadi kalau di simbiosis mutualisme di sana tuh sapinya nggak cuma buat sapi foto, tapi kotorannya pun digunakan untuk sebagai pupuk. Betul. Nah kalau jenis kayu jati ini ada banyak apa cuma ada beberapa aja Pak? Kalau ini kan kita jatinya jati putih ya, jati pelabuhan. Putih. Beda sama jati yang di Jawa gitu kan. Beda lagi. Kalau jati termasuk jati Pelabuhan Ratu gitu. Jati Pelabuhan Ratu, ya. Jatinya Sukabumi lah gitu ya. Itu yang bikin beda dengan jati di daerah Jawa apa tuh Pak? Jadi apa seratnya itu ya? Seratnya agak ada hitam gitu. Hitam. Jadi ada kayak batik gitu. Oh kayak batik. Kita kan ada seratnya hanya hitam tengahnya aja. Oh. Beda, pasti beda. Iya. Sama di kita beda. Jadi pemirsa ini ada ciri khasnya sendiri nih kalau Jawa dengan batiknya. Itu kok bahkan kayu jati pun kalau dipotong di yang asli sana itu ada batiknya ya. Iya. Sedangkan kalau yang kayu jatinya khas Sukabumi ini kalau dipotong itu hanya hitam seratnya. Iya. Nah kalau untuk 5 tahun ini nih penanaman selama 5 tahun itu pemeliharaannya seperti apa aja Pak selain mata-matain itu? Ya kita tanahnya juga harus bersih gitu kan, harus kayak nggak ada rumput lah. Nggak boleh ada rumput liar. Kalau ini nggak apa-apa nih? Ini nggak masalah. Harus dibuang juga. Dibuang juga. Oh iya. Ini kan tanaman inilah. Liar ya? Bukan tanaman liar. Kapol nih. Kapol. Jadi kita manfaatkan juga gitu lahan yang kosongnya kan nggak mengganggu pohon-pohon. Oh. Ini pohon kapol nih. Pohon kapol. Iya. Nah, kalau untuk pohon jati sendiri itu ada syarat-syarat tertentu untuk dia bisa tumbuh biar cepat gitu ya. Biar cepat tumbuhnya.
susah sih kalau jati ya lama gitu. Ah. Tetap jati itu kan tanaman pohon apa perhutani gitu. Jadi dia itu harus banyak makan waktu yang lama. Makan waktu bagus yang lama. itu, iya. Oh. Tapi ini Kalau yang ya? 10 tahun kayak gitu, 5 tahun kan belum kita hasil panen ini belum bisa dipanen ini. Oh, ini berapa tadi? 5 tahun ya? Iya, ini 5 sama tahun? ini 5 tahun kecil kan? Iya. Oh iya. Ini semua rata nih Pak, 5 tahun? Iya, sama semua. Kan pertumbuhannya nggak sama kan? Oh iya, ya karena faktor tadi itu ya. Iya. Ini di sebelah sana ada yang tumbuh besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Iya. Jadi pemirsa, pertumbuhan kayu jati ini walaupun ditanam dengan dalam waktu yang sama, itu misalkan tanggal sekian, itu selama proses 5 tahun atau 6 tahun itu tidak sama tumbuhnya. Itu ada beberapa faktor yang bisa membuat kayu jati ini tidak sama tumbuh seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau misalkan pemirsa lihat nih, di beberapa pohon masih ada kayu-kayu yang tumbuh gitu. Nah itu harus dicabuti, karena kalau tidak kayunya jatinya sendiri ini nggak akan tumbuh dengan sempurna. Begitu Pak ya? Betul. Menurut saya Pak. Betul. Iya iya. Nah kalau untuk pembelian bibitnya ini dari mana Pak? Ini kita ngambil dulu dari Jawa ya, dari Cirebon. Dari Cirebon. Oh dari Cirebon. Iya. Ini oh iya saya lupa tadi mau nanya. Kira-kira luas untuk kebun jati sendiri berapa hektar? 10 hektar. 10 hektar. Jadi tanah kita ini kan pesantren itu 12 hektar. Tanah basahnya 2 hektar. Iya. Kalau yang keringnya kayak kebun jati 10 hektar. 10 hektar. Jadi 10 hektar khusus yang untuk sisanya tinggal ini nih yang sisanya nih. Sisanya. Ya, Oh iya. Kemarin kita udah tebangin, udah dibaruin lagi. Ya ini yang belum pas buat dipanen gitu kalau yang ini kan. Oh iya, karena masih 5 tahun itu Pak. Iya. Kira-kira kalau untuk masa panennya sendiri berapa lama dia? Ya kalau yang bagus 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Nah, ini baru 5 tahun berarti 15 tahun lagi. 15 tahun lagi umur saya berapa ya baru saya panen ini ya? Iya iya. Iya. Nah kalau kayu jati ini untuk keperluan sehari-hari atau di pasaran untuk di sebagai apa Pak dia hasil olahannya? Kalau kita kelola sendiri ya. Kelola sendiri. Karena kita kan buat Sama jalan-jalan Pak, meja, biar saya bisa lihat-lihat yang lain. buat meja gitu kan. Digunakan bisa. Untuk meja. Pak, kalau untuk kayu jati sendiri ini kalau udah panen atau sekitar 20 tahun itu hasilnya bisa diolah jadi apa aja Pak? Bisa kita kelola, bisa kita jual gitu. Bisa kita jual Iya. lagi. Iya. Tergantung ada orang butuh, ya oke kita jual gitu. Jual ya? Apa. Oh. Ini masih Kan yang penting orang berani harga gitu kan. Oh iya. Nah kalau misalkan beli bibitnya nih, kalau ngomongin soal harga Pak, kira-kira modal yang dikeluarin untuk beli bibitnya sampai beli pupuk sampai proses penanaman itu berapa Pak? Kita Kasih tahu pemirsa Pak, biar pemirsa tahu nih. sistem borong gitu kan. Sistem borong. Nah, penanamannya misalnya kita nanamin ini 1.500 per pohon. Per pohon. Oh iya Per iya. pohon. Tanam itu udah. Setelah itu kita pemupukan. Pemupukan biaya per bulannya jatuhnya kalau ya tergantung lokasinya juga. Kalau lokasinya luas kita dari 1 hektar gitu lah, 1 hektar ton gitu kan. ya. Nah, kita nggak, soalnya memanfaatin lahan-lahan tempat yang ada gitu, pupuk yang ada, jadi kita nggak beli bahannya gitu. Oh Jadi gitu. kan pupuk kandang itu kita nggak beli, asal ada mobil, kata mobil angkut, mobil yang ke sini, suruh saya minta telepon dari sini, saya ke Parung Kuda, tolong dikirim pupuk buat jati, kirim. Kalau Pupuk sapi itu. kalau pupuk sapi itu ada ini nggak campuran-campuran Ya khususnya? harus Dicampur apa aja tuh? Iya, pupuk sapi sama domba ya. Pupuk sapi sama domba. Di kompos dulu. Jadi kita ada inilah dibikin kompos dulu, fermentasi dulu. Oh difermentasi. Iya. Nggak bisa langsung gini kan. Iya. Ada jamurnya kan kalau pupuk, Iya. pupuk sapi itu. Gitu. Jadi kalau misalkan difermentasinya itu apa disatuin dengan Ya, diolah. diolah dengan kotoran sapi dengan domba itu, jadi pemirsa tinggal taruh di sini aja nih. Iya. Pluk. Udah nggak usah diapa-apain, taruh sini aja, nanti juga dia nyebar sendiri. Betul. Iya. Nah untuk jarak pembuatan lubang ini antara satu dengan yang lain berapa tuh Iya, Pak? antara ini aja paling 50 meter ya, 50 cm gitu, 1 meter gitu, ininya 50 cm pasti. Oh 50 cm. 50 kali semeter lah. Oh iya. Ini kan pohonnya 1 meter, sini 1 meter. Ini kebagian semua. Oh jadi kalau misalkan satu lubang ini kira-kira bisa diserap berapa pohon Pak? 4 pohon. 4 pohon. 4 sampai 5 gitu. 4 sampai 5. Ini 1 2 3 4 5 6 masih bisa. Oh di sebelah sana juga ada lagi ya? Ada lagi. Oh iya. Nah kalau untuk naruh pupuknya sendiri itu ada hitung-hitungannya nggak Pak?
paling karung lah. Karung, satu lubang karung. ini satu karung. Oh Satu iya. karung gitu kan. Nah biasanya itu ditaruhnya setiap ada jadwal khusus atau sesukanya aja? Enggak ada jadwal. Jadwal khusus. Ya, Nah, kalau dilihat ini kan, oh ini komposnya udah habis. 1 bulan nih kita sama tambah lagi udah. oh biasanya 1 bulan itu udah habis. Iya, 1 bulan tuh udah nggak ada. Oh, nah pemirsa, jadi pohon jati ini butuh makanan juga, tapi dia makannya 1 bulan sekali, yaitu pupuk yang tadi sudah dicampur itu. Istilahnya begitu kan, kalau kita makan 3 kali sehari, Betul, ini pohon 1 bulan 1 kali. Iya, iya. Nah kalau untuk perawatannya sendiri nih Pak, selain harus dipatah-patahin, apakah harus dikasih? Tadi udah pupuk, Iya. harus dikasih vitamin atau apa gitu? Enggak. Enggak. Iya. Ya sebaiknya pakai, cuman kan biaya juga kan. Oh Ya gitu. udahlah apa adanya gitu. Oh jadi ini alami aja yang nggak usah Alami pakai. Oh aja. iya, iya. Ini kan organik juga kan, masa dicampurin sama kimia nggak bisa kan? harus organik. Nah Pak, untuk syarat-syarat tumbuhnya pohon jati itu, Ya. mungkin dia harus tanahnya yang Subur. bagaimana, subur. Tanahnya harus yang subur. Ini kan ini juga daunnya kan busuk nih. Hmm. Tuh, ada ininya kan, Cacing. ada cacingnya kan subur Oh iya, iya. gitu. Jadi kalau misalkan di tanah kering nggak bisa dia. Aja udah jadi pupuk sendiri. Oh yang jatuh-jatuhnya ini. Iya, ini kan busuk. Hah. Jadi kompos gitu kan. Oh, Nah, ini hasil kayu jatinya ya? Iya, Pohon-pohon yang daun-daun. ini, daun-daunnya ya? Nah pemirsa, jadi daun-daunnya sendiri pun bisa sebagai pupuk untuk Iya. pohon ini sendiri ya? Buat makan sendiri. Buat makan sendiri, jadi dia mau makan dirinya sendiri. Nah jadi kalau misalkan tadi itu dipatahin untuk menjaga agar ini tetap tumbuh, nah walaupun itu dipatahin tetap ada fungsinya Iya. sebagai pupuk itu sendiri ya, Pupuk. Bikin kompos. bikin kompos sendiri, jadi taruh sini aja biar dia makan. Tuh. Nah Pak, untuk biasanya kalau tumbuhan pasti ada hamanya kan, kalau kita misalkan ada penyakit, Ya. nah kalau mungkin tumbuhan-tumbuhannya juga ada hamanya. Ada. Ini ulatnya ya. Ulat Ulat itu cuman sebulan dia hilang lagi nggak ada. hilang lagi, Iya. ulatnya hilang sendiri. Iya, datang sendiri. Ini istilahnya gundul ya. Nah, Ntar tumbuh sendiri. tumbuh sendiri. Iya. Oh. Jadi nggak ngeganggu ini kan? Nggak ganggu pertumbuhan nggak. Cuman daunnya aja yang gimana. Daunnya aja yang habis. Kalau tumbuhnya cepet nih ya masih Cepet. ini. Gitu. Nah kalau musim sekarang kan lagi musim hujan nih Pak, itu juga mengganggu apa malah membantu pertumbuhan kayu Membantu. jati ini, pohon jati ini? Tetap Membantu. Iya. Cuman kan harus yang bagusnya kan kalau musim kering Hah? ininya dibakar. Apanya tuh? Apanya? Daunnya itu Daunnya dibakar. dibakar. Ini kan tebal ininya, Ha. kulitnya itu tebal. Ha. Jadi walaupun ada bakaran di sini dia nggak bakalan mati, malah tumbuhnya semakin bagus. Oh gitu. Jadi kalau mungkin antum suka ke Jawa itu suka ada pohon jati yang dibakar gitu kan, nah itu malah bagus pertumbuhannya. Oh maksudnya tuh ngebakar sampai ke atas dia? Enggak, ini aja. Oh yang bawah-bawahnya aja yang Nggak tadi mati. itu ya? Iya nggak mati, Oh malah lebih bagus dibakar. iya. Nah jadi pemirsa, ini ada satu lagi kehebatan pohon jati ini. Ini terkenal kuatnya karena itu tadi. Biasanya kalau pohon pohon nangka gitu dibakar hancur habis. Nah kalau ini enggak, mati kan dia kan. Kalau ini enggak, dibakar. Tebal ininya, Iya, kayunya tebal ya. kulitnya Kulitnya tebal. Iya, sampai 3 cm 2 cm itu. 3 cm Iya. dalam dagingnya itu ya. Nah Pak, kalau ini sekarang usia 5 tahun, kira-kira di perkebunan ini yang sudah dipanen itu yang usia berapa tahun? Paling lama. Yang kemarin itu 15 tahun. 15 tahun. Iya. Yang 15 tahun sudah kita panen. Hmm? Terus mungkin harus kalau dari RPH itu, dari perkebunan itu kan kita bikin suratnya aja ribet nih. Oh gitu. Ya kalau jati itu kayak kita mau jual emas. Oh, masih ada suratnya. Nggak ada suratnya, nggak diterima, nggak ada yang mau beli. Oh, nah ini menarik nih. Iya. Kalau kita mau bikin surat itu harus lapor kemana dulu? Oh, kita ke dinas perhutani. Dinas Perhutani. Dari mulai desa, Hah? kelurahan, Desa, kelurahan, kecamatan, iya, sampai ke perhutanan. sampai nah pemirsa ini Perhutani. perlu dicatat nih. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah punya modal dan pengen bikin perkebunan jati, itu harus, kalau mau panennya juga mesti ada syarat tertentu. Terus, Itu ya. bikin surat. Tadi kemana dulu Pak awalnya Pak? Dari desa lah. Dari desa dulu. Dari Dari desa. kecamatan, Ke kecamatan. baru ke perhutani. Ke perhutani. Iya. Udah kelar habis itu. Udah Nah kelar. biasanya itu ada ongkosnya. Ada ini juga, ada dari bupati itu. Oh dari bupati ya. Ada apa, surat rekomendasi kayak gitu. Oh, Harus ada dari bupati setempat. Iya. Ha. Ya, kita aja kemarin prosesnya kayak gitu. Prosesnya kayak gitu. Nggak bisa kita tebang asal tebang, nggak bisa. Satu pohon ditebang harus ada suratnya. Harus ada suratnya. Iya. Jadi nanti suratnya itu buat laporan ke yang mau beli hasilnya ini ya. Iya.
Nah, kalau Ada itu izin penerbangan. ada izin gitu. penerbangan. Iya. Nanti orangnya tuh datang ke sini apa enggak dia? Buat Apanya? ngecek. Enggak, ya emang Enggak. dari perhutani dicek dulu satu-satu ini berapa pohon. Udah datang ke sini dia berarti Iya, kan? datang, Ah, iya. ah. Jadi checklist dulu satu-satu dia. Pohon yang misalnya yang 10 up berapa ratus pohon, Berapa ratus pohon? dia dimasukin di situ datanya. Oh, gitu ya. Iya. Saya baru tahu buat nebang pohon aja harus ada Ada surat-suratnya suratnya, dulu ya. iya, Ah, ada gitu gitu. izin. Kalau bikin izin itu harus bayar apa emang kita cuma bikin izin aja? Nah, bikin izin aja. Bikin izin aja nggak Bikin pakai izin. bayar-bayar. Jadi secara legal berarti Pak ya? Iya, legal. Hmm. Terus kan harus setelah ditebang harus ditanam lagi. Oh gitu. Iya, dia dari RPH itu nggak boleh habis karena kita ini yang kita tebang ini buat pesantren. Heeh. Jadi kan nggak mungkin kita tanam lagi gitu kan kalau yang cuman kalau tempat yang lainnya yang jauh Yang masih kosong yang gitu ya? kosong, Ah. bisa gitu kita tanam kembali. Iya, iya, iya. Nah, Pak, kalau ini mesti ditebang terus mesti ditanam lagi, di perkebunan ini ada nggak lahan khusus yang baru ditebang terus ditanam kembali? Ada di sana. Ada di mana? Iya, ada di sebelah sana. Di sebelah sana. Sebelah mana? Sana? Sana? Kalau Sana? kita jalan situ bisa jalan situ. Yang alternatif Paling aja dekat, lah, paling yang dekat. dalam sini Lewat aja. sana. Oke. Oke. Siap. Nah, pemirsa, sekarang kita akan menuju tempat penanaman pohon yang baru ditanam, Pak ya? Ya, betul. Ayo Siap. pemirsa. Nah, Pak Abdullah, sekarang kita ke bagian apa nih? Ini tempat penanaman pohon kembali nih. Oh, penanaman Yang baru. kembali. Yang baru ya. Iya. Kemarin kan dulu kan harus habis ditebang nih. Hah? Jadi kita tanam kembali nih. Oh. Ini nih. Ini ya? Iya, ini. Oh, ini baru. Baru ya, sama itu tuh baru. Oh iya. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di tempat di mana ini kayu-kayu jati yang sudah dipanen kemudian ditanam kembali. Pak Ustadz ya? Iya. Iya, iya. Ini kalau yang ini kira-kira usia berapa nih, Pak? Pendek nih kayak. Ya, ini sebulan nih kayaknya. Sebulan. Iya, sebulan. Sebulan di disebar lagi ntar. Oh, tebar lagi gitu. tebar lagi maksudnya? Iya, itu kan ada ininya, ada tanahnya gitu diangkat lagi ntar ini bisa. Oh, Stek lagi kayak okulasi kalau. diokulasi. Kalau gitu. Itu tujuannya untuk apa tuh, Pak? Ya kalau ada yang gitu kan dimanfaatin lagi tanah yang kosong, kita isi lagi tanam gitu. Oh, gitu. Kalau yang mana ya? Yang ini nih, yang agak lebat nih, yang sudah besar. Bulan ini Pak, 2 bulan? 2 bulan. Ini 1 bulan, ini 2 bulan. Ya. Kok jauh sekali ini ya perbedaan tingginya? Mungkin ini kekurangan gitu. Kekurangan apa tuh? Apa pupuk gitu. Oh. Katanya kurang ini. Nah, kalau gitu yang saya ingin tanyakan sekarang perbedaan perawatan antara kayu jati yang tadi sebelah sana Ya. dengan ini yang baru ditanam, itu ada perawatan khusus nggak? Ada perawatan khusus harus. Ini mestinya di stek itu ya Ah. dibuang ini. Oh. Mestinya dibuang kayak gini nih dipretelin gini, dipretelin. Oh, jadi ini kayak tangkai-tangkai ini dibuang-buangin gitu. Dibuang-buangin ini harus dipretelin kayak gini. Dia kan lebih cepat perkembangannya. Oh, gitu. Oh, ini boleh saya pretelin nggak biar makin cepat tumbuhnya? Ya. Yang mana nih saya pretelin nih? Kecilnya. Yang mana nih kira-kira? Gedenya kayak gini nih. Oh, gitu. Nah, gitu kan. Ah. Ntar satu nih, dia tumbuhnya satu. Oh, iya. Oh, pantas ya kalau yang baru tumbuh ini kelihatan lebat-lebat, sedangkan yang sudah tinggi-tinggi itu daunnya malah makin sedikit dia ya. Ya. Sengaja dibuang-buang gitu. Sengaja dibuang-buang ya. Biar cepet. Ah, Pak Ustadz, sekarang Pak Ustadz mau ngajak saya kemana lagi nih? Ini ke tempat pengolahan kayu. Tempat pengolahan kayu. Gesekan kayu lah. Kalau di sini Gesekan orang kayu. bilang gesekan kayu gitu. Kalau Itu kita coba jelasin ke saya kurang ngerti nih. Ya. Biar pemirsa lebih tahu coba. Oke, Pak Ustadz jelasin namanya gesekan itu pengolahan kayu yang Hah? kita tebangin, kayu yang dipotong-potong, digesek, hidupin mesinnya. pemirsa. Oh, pakai mesin. Ada Saya kira gergaji. Pakai tangan digesek-gesek gitu enggak ya? Ada pakai mesin. Iya, gergaji iya, gitu, iya. gergaji. Sawmill lah. Oh, sawmill Iya, istilahnya. sawmill kalau orang luar bilang sawmill gitu kan. Sawmill. Nah, Banyak sih namanya gitu kan. Iya. Pemirsa, sekarang saya sama Pak Abdullah ini mau ke tempat penggesekan yang bukan pakai tangan gesek ya, pakai mesin. Ya, Pak Ustadz? Ya, siap pakai Boleh mesin. saya ke sana sekarang? Siap, oke. Oke, ayo pemirsa Siap, ikuti lanjut. saya. Sawmill. Nah, ini bagian apa nih, Pak? Ini bagian ini gesekan kayu nih, Pak. Pengolahan kayu, iya. Pengolahan kayu dari kayu jati yang tadi. Ya, Kalau sudah bisa dipanen, diolah di sini. bisa diolah di sini. Jadi proses di sini gitu. Oh, baru di sini. Ya. Ini prosesnya nih, Pak. Ini sedang potong ya? Ya, dan potong.
kan. Caranya kayak gitu. Nah, ada tamu, matiin dulu sebentar dari TV. Dari di bawah TV. Ya. Bentar ya. Nah, ini kalau kayu yang ini kira-kira kayu yang udah umur berapa tahun? Ini ya umur ada yang 8 sampai 15 tahun. 8 sampai 15 Ya, tahun. tergantung apa pengolahannya, permintaannya si pembeli ntar gitu. Oh, gitu. Kebutuhan kita buat material, Hah? kita gesekin di sini kayak ini Pak, hasilnya nih Oh, Pak. ini Ya. hasilnya. Ini Ini. biar bisa dilihat yang usianya gimana, Pak? Dari pohon besarnya Oh, itu. dari pohon besarnya. Ya. Ada yang tok 20, ada yang tok 15 gitu kan. Untuk 20, Ada untuk yang 15. 30. Itu tahun, hitungan tahun. Iya, tahun. Hitungan tahun. Tulisnya tahun. Oh, yang ini Ini buat kaki-kaki nih, buat material. buat Ya, bangunan buat- material. Iya, bangunan material nih. Gini, ekspor nih kadang-kadang kita ekspor ke Jepang gitu Oh, kan. sampai buat- Jepang. Iya. Kalau yang Kalau skala ini nasional, kalau ini lokalan kayak lokal. Cirebon kayak Oh, gitu. Cirebon. Biasanya ada permintaan itu kapan aja Pak datangnya? Kita kan sudah ada order gitu. Orderan permintaan dari sana, ada speknya, kita gesek tergantung permintaannya. Tergantung permintaannya. Iya. Selain daerah Cirebon, mana lagi Pak? Untuk Ada- ekspor secara nasional. Enggak sih, kita enggak nasional sih, karena bahan-bahannya kan Oh, istilahnya bangunannya pohonnya yang harusnya ekspor kan harus puluhan tahun gitu. oh iya, iya. Jadi yang kita yang paling punya 20 tahun. 20 tahun. Nah, kalau yang ini Pak, udah siap diangkut kemana nih? Udah. Ini buat buat kirim ke Cirebon. Oh, ini buat ke Cirebon. Semua ini nih? Iya. Kalau yang ini? Sama. Sama? Semua diangkat semua ini orderannya. Oh, sampai yang sebelah sana ya? Iya. Oh iya. Nah, kalau yang ini tadi kan untuk kaki-kaki nih. Iya, buat Kalau yang sebelah sini kira-kira untuk apa nih? Sama. Kalau ini buat apa? Ini? Buat rumahan itu kayak kusen kayak gitu. Oh, buat kusen-kusennya. Jendela Jendela. Kalau yang sebelah sini Pak? sama kaki. Sama kaki juga ya? Cuma lebih kecil dari ini kayak Lebih kelihatannya. kecil ukurannya gitu. Nah, kalau ini ada beda besar, ukuran besarnya. Ini ada yang lebih kecil. Itu permintaan dari sananya apa Iya, gimana? dari speknya dari sana. Oh, Jadi iya. Kita bikinkan gitu, dibikinkan Oh di iya, sini. iya. Udah sesuai dengan Ah. speknya gitu. Ini ada truk belakang nih Pak? Ya, ini kebetulan ini ada langganan kita yang mau tarik kayu hari ini. Oh Kebetulan gitu sekali. ya. Ini oh yang mau ngambil kayu-kayu ini nih? Betul. Iya iya iya. Aduh. Berarti ini langsung diangkat semua ke sana ya? Iya. Iya. Boleh lihat dulu ya? Siap. Nah. Nah ini kan mau diangkut ke Cirebon semua nih ya Pak ya. Kira-kira total kayu yang mau diangkut nih ada berapa kubik? Nah, kebetulan ini kita belum dapat laporan. dari Iya, pengurusnya. oh, Ada pengurusnya, ntar saya panggil. Oh ada? Yang mana? Yang mana Kang? Biar kita ajak ngobrol. Kang Kemal mana Kang Kemal? Kang Kemal. Itu, sini semua. Nah, ini nanya nih. Ah, Kang Kemal. Iya, berapa totalnya? Ini, notifikasi ini. Ini maksimal di angka 7 sampai 8. 7 sampai 8 kubik. Nah, Iya. Kapasitas satu truk. Kalau Satu diesel. truk. Oh iya. Nah kira-kira kalau kita bicara soal angka-angka nih, 8 kubik itu kira-kira kalau dihargai berapa? Harga standar itu Ah. di angka 3 juta, berarti 3 ngalahin aja Pak. 3 kali 8. Iya. Oh jadi hitungannya 1 kubik itu 3 juta. Iya. Oh ya, jadi pemirsa hitungan untuk harga kayu kubik di sini 1 juta. Kalau misalkan sekarang ada 7 sampai 8 itu perkiraan 8 kali 3 24. Berarti keuntungannya itu 24 juta itu bersih atau ada hitung-hitungan lagi? Dipotong Ada OPS itu. Pak. Dipotong OPS. Operasional. Oh, jadi kira-kira berapa laba bersih? Ya estimasi di angka 5 jutaan. 5 juta. Itu udah dipotong OPS, gaji pegawai segala macam. Ya, udah semuanya Pak. Udah semua ya, berarti laba bersih. Nah, kalau dari labanya itu nanti bisa buat beli bibit lagi atau apa? Ya, kita beliin bibit lagi. Kemungkinan kita nggak tanam jati nih sekarang. Oh, gitu. Larinya ke pohon jeng-jeng gitu kan ya. Iya betul. Pohon jengjeng. Sana gitu. Pohon jengjeng. Oh, Nah, coba pohon jengjeng itu yang buat kertas kalau nggak salah. Lah ya? Ya, buat kertas Ah. bisa, kalau sekarang buat triplek gitu. Oh, buat triplek. Oh, jadi pemirsa nantinya nih dirubah. ya Jangan hasil menjadi hasil lagi. penjualan jati ini itu akan ditanam pohon jengjeng ya? Ya. Kalau yang tadi ada berapa hektar di sana? Kalau yang di sana 5 hektar. 5 hektar. Jadi itu nanti semuanya dipanen dulu apa bagaimana? Belum, itu kan masih muda. Oh, masih muda. Jadi Iya. ditanam jengjeng lagi ya? Kalau kain jengjeng kan jenjang umurnya enggak seperti jati gitu. Biar cepat lebih pendek, panen. lebih Iya, pendek ya. umurnya gitu.
Kira-kira kalau jenjang itu nantinya bisa dipanen itu hingga umur berapa? Sampai umur berapa? 3 sampai 5 ya Kang ya. 3 sampai 5 udah 3 cukup sampai 5 panen. tahun. 5 tahun bisa. Iya. Iya. Ini total pekerja ada berapa Pak di sekarang? Saya ada 13 orang. 13 orang. Buat di sini aja. Buat di sini Buat aja. digesek. Di luar lagi ada selain itu. Ada Bagianan tukang kebun, tukang ada kebun ya? sawah ada banyaknya ya. ini kalau yang ini apa nih Pak? Kalau yang sebelah sini? Ini semperan ya Kang. Semperan. Bilang tadi ya. Ya, ini bistek yang Bistek tersisa. yang Yang sisa. iya. Nah, Tapi masih bisa dipakai ya? Oh, bisa, Nah, Pak. sebelah sana juga tadi saya lihat kayak bisa buat kayu bakar atau Iya, apa. itu digunakan buat kayu bakar. Hmm. Jadi ambil dibawa ke pondok itu. Oh. Salam satu itu Ah. kayu bakarnya kan di sini. Oh iya iya. Jadi pemirsa di sini selain ada keuntungan dari hasil penjualan, nah di sebelah sana itu ada bekas-bekas potongan kayu yang bisa dibilang masih bisa digunakan, maka bahkan dikirim ke pesantren As-Salam untuk digunakan sebagai kayu bakar. Oh jadi saya sempat kemarin ke sana Pak, Ya. ketemu dengan Ustadz Endin sama Ustadz Aman. Oh, iya. Iya. Betul. Nah kalau untuk kayu jati sendiri ini selain untuk bahan bangunan dia bisa dipakai untuk apa lagi? Beler Kang ya? Beler buat lemari, Buat lemari. meja gitu kan. Kita udah programkan, Ya. mudah-mudahan dari kakinya itu buat meja, mejanya itu dari jati gitu kan. Oh iya. Biar cepet, biar bagus lah. Nah, kalau yang saya tahu nih kayu jati emang kokoh buat dipakai bahan bangunan. Nah, kira-kira tuh usianya tahan lama sampai berapa tahun? maksimal di angka sebenarnya kalau dibikin produk seperti ini tuh harusnya 15 tahun maksimal. 15 tahun. Kalau paling rendah ya Di angka 10 tahun. 10 tahun. Oh, jadi masih wah juga ya walaupun 10 tahun masih bisa dipakai. Jadi kalau pemirsa beli bahan bangunan dari kayu jati ini atau mobil peralatan, itu usianya bisa dari 10 sampai 15 bahkan puluhan tahun Pak ya. Puluhan tahun. Iya. Yang bagus puluhan tahun. Yang paling bagus puluhan tahun. Jadi awet kalau dipakainya. Jangan beli kayu yang sembarangan makanya ya. Ya. Terima kasih Oke, Pak. siap, sama-sama. Sudah menemani saya. Terima kasih Kang ya. Siap. Saya pamit dulu dengan pemirsa Kang. Nah pemirsa, demikian jalan-jalan saya hari ini di perkebunan kayu jati di daerah Ubruk, Sukabumi. Kalau tadi saya sudah melihat kayu-kayu jati yang masih bibit, dan di sini tuh sudah ada hasilnya yang berusia 10 sampai 15 tahun. Dan sekarang bisa lihat di belakang, ini sudah siap untuk diekspor ke Cirebon. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.